Ya, baiklah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan ini, yaitu dengan analisa yang namanya Kompermin. Ya, jadi analisa Kompermin di sini adalah analisa gitu ya, yang ditujukan ya untuk menguji gitu ya, sampel tunggal gitu ya. Nah, itu ya. Jadi yang namanya Kompermin itu adalah uji non parametrik ya. Artinya uji yang apabila datanya tidak terdistribusi normal. Nah, uji Kompermin terdiri dari pertama adalah uji one sample t-test gitu ya. Jadi uji one sample t-test di sini biasanya diterjemahkan sebagai uji sampel ya, uji sampel secara statistik gitu ya, secara statistik untuk membandingkan satu variabel bebas gitu ya, atau juga menguji rata-rata suatu populasi gitu ya. Jadi teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda ya secara signifikan atau tidak ya dengan rata-rata sebuah populasi. Misalnya gimana? Ya misalnya ini ya, seorang manajer produksi ingin melihat apakah panjang keramik yang diproduksinya sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu 40 cm. Dan setiap hari perusahaan memproduksi 10.000 keramik ya dalam satu hari. Maka sangat tidak efektif apabila manajer itu uh, sangat tidak efektif apabila manajer tersebut uh, mengukur seluruh keramik gitu ya. Mengukur seluruh keramik untuk menilai apakah sesuai dengan standar 40. Misalnya gini, data ya. Nah, di sini ada data apakah dari 20 keramik ini rata-rata panjangnya 40 cm atau dari 40 keramik ini rata-ratanya tidak sama dengan 40 cm. Nah, jadi di sini kita mengukur keramik satu panjangnya ada yang 40, keramik 2 41. Kemudian keramik 12 ada 39 gitu ya. Nah, di sini diuji gitu ya. Jadi hasil dari pengujiannya kalau di dalam analisa statistik itu adalah dengan masuk menu analyze ya. Setelah di menu analyze lalu masuk kepada menu Kompermin. Nah, kalau di dalam ilmu akuntansi gimana? Mau mengukur apa ini Kompermin? One sample test. Misalnya mengukur harga saham. Ya, apakah dari suatu populasi harga saham itu Rp2.000 atau ada yang rata-rata itu bukan Rp2.000. Nah, berarti kan hipotesanya bisa kita munculkan dua ya. Jadi H0-nya adalah rata-rata harga saham sebesar harganya adalah Rp2.000. Kemudian HA-nya adalah rata-rata harga saham tidak harganya sebesar Rp2.000 ya. Nah, berikutnya hasil dari pengujiannya menunjukkan ya standar deviasinya 32,5. Artinya apa? Kalau dia standar deviasi berarti adanya penyimpangan gitu kan dari suatu populasi. Jadi kalau populasinya 100%, yang menyimpang itu 32,5, gitu kan, berarti keramik itu rata-rata panjangnya 40 cm kan gitu ya. Karena apa? Karena standar deviasinya 32,5, sedangkan 67,5 rata-rata 40. Nah, berarti panjangnya hampir sama gitu ya. Sama juga dengan kalau kita mau menguji saham gitu kan. Harga saham itu benar nggak 2.000? Misalkan harga saham indeks, kita ingin dapat jawaban harga saham LQ45. Berapa sih harganya? Nah, harga saham ternyata LQ45 harganya sebesar misalnya 500.000 per lembar saham misalnya. Nah, itu kita uji. Memang ada yang 500, ada yang 400, ada yang 200 gitu kan. Nah, jadi hasil pengujiannya ditunjukkan dari nilai standar deviasi ya. Nah, ini. Kemudian dari standar deviasi itu terdapat nilai signifikan ya. Jadi ternyata dia signifikan ya. Artinya apa? Memang rata-rata 20 keramik itu gitu kan harga panjangnya 40 cm. Nah, itu artinya ya yang namanya uji one sample test ya sebagai uji perbandingan ya yang namanya Kompermin. Nah, ini nanti bisa juga digunakan di dalam skripsi ya adik-adik mahasiswa. Nah, jadi dapat jawabannya
Nah, dibuktikan juga selain dari uji tabelnya, gitu ya, juga didapatkan adalah uji T-tabel. Kalau kita bandingkan dengan T-tabel, ternyata nilai T hitungnya, ya nilai T hitungnya berapa? 780. Nah, artinya 780,022. Nah, sementara nilai T-tabelnya ya 1,68. Nah, nanti coba kalian cari ya nilai T-tabel ya di Google ya. Nah, nilai T-tabel di Google, nah itu dijadikan pedoman ya. Kalau dulu skripsi itu harus ada lampirannya, mana T-tabelnya. Nah, T-tabelnya masuk di lampiran. Nah, itu. Ya, kemudian independent test, ya independent sample test. Nah, independent sample test ini artinya apa? Nah, untuk menguji signifikan dari rata-rata dua kelompok. Nah, itu ya. Artinya apa? Apakah dari dua kelompok itu ya ada hubungan atau tidak ada hubungan atau berbeda atau tidak ada beda. Nah, itu ya. Misalnya seorang manajer SDM ingin melihat perbedaan nilai prestasi antara karyawannya yang menggunakan dua metode yang berbeda dengan metode yang lain. Nah, jadi dari ini misalnya kan dengan metode eksperimen dengan metode cermat prestasinya sama aja. Nah, prestasinya beda tentu saja ya kan. Ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14 ya kan. Nah, dari hal itu dapat diuji ya, maka diuji masukkanlah sampel independent sample t-test. Gitu kan. Klik dari analyze ya kan. Setelah klik analyze lalu masukkan di variabel test variabelnya adalah prestasi, sedangkan di grouping variabelnya metode ya kan. Lalu klik OK. Ya kan dari klik OK ternyata hasil kelompoknya menunjukkan signifikan atau enggak. Ya, dari hasilnya menunjukkan tidak signifikan. Ya, kenapa nilainya tidak signifikan ya? Ya karena nilai T hitungnya 1,095 gitu kan. Nah, 1,095 artinya apa? P value-nya 0,627 gitu kan. P value-nya 0,627. Dari mana nilai P value-nya? Dari ini dia. Nah, karena ini tidak signifikan, maka tidak terdapat artinya tidak signifikan gitu ya antara metode yang satu dengan metode yang lain dalam prestasi. Nah, itu kesimpulannya ya, yang namanya sample to test ya. Misalnya, apakah agensi cost biaya keagenan antara perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan juga tanpa kepemilikan manajerial gitu ya. Di sini agensi cost berlaku enggak? Nah, dari hasil pengujiannya menunjukkan bahwasanya rata-rata agensi cost perusahaan dengan kepemilikan manajerialnya 0,178, sedangkan rata-rata agensi cost-nya 0,32. Artinya apa? Ya artinya di sini apa ya? Dari hasil uji T-nya menunjukkan, gitu ya, signifikansinya ternyata tidak signifikan. 14,28, 1348, ya. Artinya apa? Ya artinya antara agency cost dengan kepemilikan manajerial dengan agency cost dengan kepemilikan manajerial tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, itu ya maknanya. Itu namanya uji sampel independen ya. Nah, bagaimana sampel yang berpasangan atau disebut dengan pair sample test ya. Nah, untuk pair sample test, nah di sini untuk menguji hipotesa beda dua rata-rata ya, yang saling berhubungan gitu ya. Yang saling berhubungan maksudnya menetapkan subjek ke dalam salah satu dari kedua sampel juga dikaitkan dengan variabel lain ya, yaitu variabel t-test ya, yang banyak digunakan peneliti untuk melihat sebelum dan sesudah penelitian ya. Nah, analisa perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Nah, ini misalnya ya, bahwasanya rata-rata abnormal return-nya tidak sama antara sebelum dan juga sesudah stock split saham misalnya ya. Nah, jadi menunjukkan misalnya ini, perusahaan Ciputra dia stock split-nya tanggal 25 Juli, Exindo 1 September sampai kepada Lipo ya tanggal 26 September ya. Jadi dari hasil analisa menunjukkan bahwasanya aktual return rata-rata harian selama 5 hari sebelum dan 5 hari sudah stock split. Nah, di sini dari suatu kumpulan populasi ini terdapat perbedaan yang signifikan tidak? Nah, jadi hipotesanya untuk menghitung sebelum stock split dapatkan datanya, ya kan? Sesudah stock split dapatkan datanya.
Ya kan dari data masing-masing saham ini, harga sebelum stock split dan sesudah stock split kan, bukan harga saham tapi average actual return-nya ya. Nah, dari average actual return-nya ini ternyata hasilnya menunjukkan secara statistik setelah diuji ya sebelum dan sesudah ya kan, maka dapat disimpulkan sesudah stock split sesudah stock split negatif dan juga sebelum stock split juga negatif. Artinya apa? Artinya baik sebelum ataupun juga sesudah tidak terdapat ya perbedaan yang signifikan. Kenapa tidak terdapat perbedaan yang signifikan? Karena sebelumnya negatif, sesudahnya juga negatif. Berarti nggak ada beda dong, ya kan? Nah, itu yang namanya uji sampel independen. Nah, ini juga bisa digunakan nantinya ya, kalau kita ingin mau meneliti skripsinya. Misalnya mau menguji terkait dengan apa ya? Misalnya mau menguji terkait dengan apakah terdapat perbedaan yang signifikan sebelum pandemi dengan sesudah pandemi kinerja perusahaan. Misalnya kinerja perusahaan rumah sakit. Nah, kalau dia kinerja perusahaan rumah sakit dengan perusahaan misalnya perusahaan apalah ya, masa pandemi apa yang perusahaan mana yang paling terpukul? Ya, misalnya swalayan, gitu kan, perusahaan swalayan dengan perusahaan rumah sakit. Nah, masa pandemi perusahaan rumah sakit harga apanya harga sahamnya makin meningkat di masa pandemi ya kan dibanding dengan perusahaan swalayan. Nah, itu menunjukkan pengujiannya ya. Nah, jadi di situ pengujian hipotesanya sebelum dan sesudah datanya itu dimasukkan ya. Jadi ini data sebelum dan juga ini sesudah. Ini yang mau diuji ya. Inilah yang mau diuji. Nah, hasil dari pengujiannya masukkan ke menu sebelum dan sesudah. Oke, dari hasil menunjukkan ya ternyata nilai signifikannya 0,11. Nah, kalau dia 0,11 artinya apa? Di bawah atau di atas 0,05? Ya, berarti di bawah, ya kan? Karena apa? 0,01 lebih rendah dibanding dengan alfa 5%, gitu ya. Jadi kalau lebih rendah dari alfa 5%, terdapat hubungan yang signifikan, baik sebelum maupun juga sesudah. Nah, itu ya. Ya. Kemudian juga one way ANOVA ya. Nah, one way ANOVA di sini adalah analisa of varian ya. Nah, ini juga sering digunakan ya dalam analisa skripsi ya. Jadi analisa yang menguji dari sebuah data di mana variasinya disebut sebagai dispersi ya atau penyimpangan penyebaran ya. Nah, jadi di sini misalnya ya Januari Februari antara nilai SMA nilai D3 dengan nilai S1 gitu kan. Bahwasanya dari hasil pengujian ya kita melihat bahwasanya ada perbedaan kinerja orang yang tamat SMA dengan tamat D3 dengan tamat S1. Buktinya apa? Bulan Februari yang tamat SMA kinerjanya 37. Artinya apa? Dia menjual 37. Yang tamat D3 42. Yang tamat S1 dia menjual 41. Apakah terdapat perbedaan? Nah, itu namanya uji ANOVA. Nah, uji ANOVA. Nah, untuk itu masukkanlah di analisa statistik. Nah, jadi analisa statistiknya dianalyze ya sebagai berikut. Jadi dari analyze kemudian kompromin ya. Dari hasil kompromin menunjukkan nilainya ya. Jadi nilai Turkey dan juga Bond gitu ya. Dari hasil pun menunjukkan nilai signifikannya karena dia nilai sig ya, tandanya nilai sig ini di atas 0,05 berarti apa? Tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya. Kalau nilai signifikannya di bawah alfa 5%, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Itu cara membedakannya ya. Nah, jadi dari hasil pengujiannya, kalau dari uji homogenitasnya tidak terdapat perbedaan ya. Sedangkan dari post hoc testnya menunjukkan nilai signifikannya. Nah, jadi kesimpulannya antara SMA dengan D3 terdapat perbedaan ya. Antara SMA dengan S1 juga terdapat perbedaan. Tetapi antara S1 dengan D3 tidak terdapat perbedaan kinerja. Nah, itu yang mau didapatkan kesimpulannya ya. Oke ya.
Nah ini juga ya, jadi penting ini kalau kita nyusun skripsi ya. Dan nantinya data yang saya instruksikan untuk di-download lebih bagus kita analisa, gitu ya. Misalkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan pertumbuhan ekonomi antara kelompok negara BRICS, antara Rusia dengan India, ya kan? Mana apakah terdapat perbedaan pertumbuhan? Nah, maka terdapat atau tidak terdapat perbedaan pertumbuhan, maka diuji ya, diuji dengan analisa ANOVA ya. Nah, nanti saya instruksikan ya, coba cari data negara BRICS ya, artinya Brazil, kemudian apa ya, negara BRICS itu artinya yang menentang rejim dolar ya, negara BRICS. Nanti coba dicari datanya, lantas kita analisa dengan analisa ANOVA ya. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Saya pun mau menguji juga nih lagi. Ada? Silakan. Ya, kalau tidak ada apa ya? Saya kira ini saya apakan semua dulu, lihat nama-namanya. Ya. Yang hadir 40 orang ya. Iya, Pak. Baik. 39, Pak. Ikut Bapak. Nah, 39 ya. Baik, ada yang mau bertanya terkait dengan ANOVA ya? Nanti ada tugas saya berikan dengan terkait dengan analisa ANOVA dari kelompok negara BRICS ya, BRIC ya. Jadi Brazil, India, China, and apa itu lagi S-nya itu. Nah, coba nanti literaturnya coba apa ya, fenomena negara BRICS ya, kelompok negara BRICS untuk dicari dulu latar belakang atau juga masalahnya apa ya, yang ada di kelompok negara BRICS ya. Itu dulu tugasnya ya di rumah, coba cari ya permasalahan yang ada pada kelompok negara BRICS ya, BRICS. Nah, baru nanti kalau ada masalahnya kita cari dengan datanya ya. Lalu nanti kita tulis dalam bentuk tulisan paper ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita, karena saya maupun juga mau menguji lagi ya, sudah dipanggil orangnya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Pak. Ya, boleh apa ya? Boleh meninggalkan ruangan.